Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, kesempatan dan berbagai macam nikmat. Sudah sepatutnya kita senantiasa mensyukuri dengan melafalkan alhamdulillah dan juga berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kemampuan maksimal seseorang dan menjauhi larangan Allah secara total. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik sehingga kita terbimbing dari jalan yang bengkok menuju jalan yang lurus. Ikhwah sekalian dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, saya sampai di sini meskipun agak macet. Setiap Ahad niku mesti macet. InsyaAllah Allah lipat gandakan pahala kita sesuai dengan kadar kepayahan kita semuanya. Karena ada kaidah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu mengikuti capek. Semakin capek semakin baik. Kalau antum susah dalam menghafal Quran, semakin susah semakin baik. Kalau susah di dalam membaca Quran, belum fasih, maka semakin susah semakin baik. Pahalanya dua. Yang pertama grodal, yang kedua gradul. Grodal sama gradul. Kita akan lanjutkan kajian kita kemarin, yakni tentang amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Telah kita jelaskan beberapa poin, 5 kemarin pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dan ini harus kita betul-betul ketahui supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Sudah dijelaskan. Yang kedua sudah kita jelaskan juga adalah taubat, taubatan nasuha. Beriman dan beramal soleh, mu'alaf dan juga taubat ini menghapus seluruhnya. Tidak hanya dosa yang dihapus, tapi kejelekan ini bisa Allah ganti dengan pahala. Bisa Allah ganti dengan pahala. Kalau taubatnya betul-betul, Allah ganti dosanya ini dengan pahala. Allah sebutkan di surat Al-Furqan 70, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah, beriman dan melakukan amal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itulah yang Allah ganti kejelekan dosanya dengan kebaikan, dengan pahala. Ulama tafsir menafsirkan ayat itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, taubat itu bisa mengganti dosa menjadi pahala. Asal taubatnya betul-betul, tidak taubat sambel, kapok, sesuai makan sambel mana? Kapok, padahal sudah diare luar biasa, tapi masih makan sambel. Taubatnya harus betul. Yang ketiga, di antara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah sabar dan beramal soleh. Sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah menyembunyikan sedekah. Sedekah yang disembunyikan itu yang paling afdol.
Terkadang pada situasi dan kondisi tertentu sedekah itu harus ditampakkan. Dan Allah puji juga. Allah puji, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jikalau kalian menampakkan sedekah itu baik. Itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Tapi jika kalian menyembunyikan sedekah dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian. Ada saatnya sedekah itu ditampakkan, seperti pada situasi dan kondisi tidak ada yang nyumbang atau sedikit yang nyumbang, maka harus ditampakkan. Saya nyumbang, angkat tangan, nyumbang 5 juta. Kemudian diikuti ketika nyumbang di yayasan yang membutuhkan atau masjid atau di Mu'alaf Center ini, jamaah ada yang terang-terangan itu baik, diikuti jamaah yang lain, diikuti, maka dia mendapatkan pahala sumbangannya yang pertama dan juga orang lain mengikutinya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang di dalam Islam itu mengerjakan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ya. Ada yang mengatakan, mengkritik itu sedekah kok disebutkan namanya, ya, Abdullah Qadir misalkan, nyumbang 2 juta. Wakidi nyumbang 3 juta. Itu gak benar, itu sedekah kok disebutkan namanya. Dia jawil temannya, hamba Allah nyumbang 10 juta. Yang betul itu hamba Allah itu saya. Itu malah lebih parah. Itu parah. Dia sudah bagus menyembunyikan, malah ditampakkan oleh orang lain dan niatnya bisa keliru, keriak nanti. Yang keempat menyembunyikan sedekah sudah. Yang kelima yakni cinta kepada Allah dan ittiba' Rasul. Ini Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah dan ittiba' Rasul itu bisa menghapus dosa. Bisa dilihat syarat ittiba' itu apa di rekaman yang lalu. Sekarang saya tambahi yang keenam. Di antara perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah amalan yang keenam adalah menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Ini Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, dosa besar di surat An-Nisa ayat 31 ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjauhinya sehingga kita mendapatkan garansi ampunan oleh Allah. Apa itu dosa besar? Yang jelas disebutkan di beberapa lafaz hadis seperti riwayat Bukhari Muslim, Nabi secara tegas mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 penghancur dosa besar. Yang pertama asyirku, syirik. Itu jelas. Syirik itu boe dosa. Syirik itu babone dosa. Paling besar kezaliman itu syirik. Allah enggak akan mengampuni kalau orang itu meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Saya pernah menjelaskan sihir, macam-macam sihir itu. Sihir itu ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang mengeluarkan seseorang dari Islam ini sihir yang dia itu isti'anah dengan jin. Nah, ada jin, ada jun. Dan di sini yang dimaksud isti'anah dengan jin. Yang jin ini tidak gratis di dalam nolong. Dia harus melakukan kesyirikan. Contohnya ngencingi Quran. Atau Quran itu diusapi dengan darah
bisa darah haid, atau melecehkan Islam dengan sholat dalam keadaan junub, itu sengaja, atau sengaja sholat telanjang dan sebagainya, ini tidak gratis. Dan ada sihir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sihirnya tidak beristi'anah dengan jin, tapi hanya sekedar jampi obat-obatan. Yang ketiga, di antara para ikhwah sekalian, 7 dosa besar yang Nabi SAW perintahkan untuk menjauhi adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh seseorang dengan cara yang tidak benar. Jadi dosa membunuh itu dosa besar. Dan hukum membunuh itu ada beberapa. Yang pertama, orang yang membunuh dan dibunuh tempatnya di surga. Ini seperti peristiwa perang Siffin, perang Jamal dari para sahabat yang motivasinya bukan karena dunia, tapi terjadi khilaf yang susah untuk dipertemukan, salah paham, sehingga mereka saling bertikai. Itu perang yang paling sopan sepanjang sejarah. Ya, sholat jamaah bareng, terus perang mana dan sebagainya, rukun. Itu perang Siffin, perang Jamal. Dua-duanya para sahabat ini sama-sama masuk surga. Yang kedua, orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Ini gara-gara persoalan yang remeh, rebutan warisan, rebutan cewek dan sebagainya. Itu paling patenan begitu. Ya. Kalau mau bilang kebenaran, insya Allah gak apa-apa. Tapi ini rebutan cewek, gendaan dan sebagainya, mati ternyata, berarti mati sangit. mati sangit ya. Yang ketiga, karena Nabi mengatakan idzal taqal musliman, ketika bertemu dua senjatanya orang muslim, bisayfihima, dengan pedang keduanya, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan dibunuh di neraka. Para sahabat tanya kritis, para sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang membunuh sudah selayaknya di neraka, kenapa yang dibunuh itu di neraka ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, li'annahu kana harisan qatla akhi, karena dia juga ingin membunuh saudaranya, gara-gara motivasi dunia saja. Yang ketiga, orang yang membunuh di surga, yang dibunuh di neraka. Ini seperti antum dibegal, tapi antum pinter duel begitu, begalnya dibuanting mati. Mati gitu. Itu kalau secara Islam antum betul, bener. Tapi secara hukum sing dihukum siapa? Sing bunuh itu yang dihukum. Padahal dia bener, karena posisinya menyelamatkannya, nyawanya. Betul. Ya. Orang yang membunuh di surga, yang dibunuh di neraka. Yang keempat, orang yang dibunuh di surga, yang membunuh di neraka. Ini seperti seorang muslim yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Dia mati tapi tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, dosa besar, orang yang bunuh orang lain. Yang keempat, di antara dosa besar adalah wa aklur riba, makan riba. Riba itu dosa besar, rentenir dan sebagainya. Kenapa? Alasannya, dulu riba itu saking kejamnya, istrinya dijual, anaknya dijual, kuabe dijual, karena untuk melunasi hutang. Kejam sekali itu, lebih kejam riba itu. Karena Nabi mengatakan riba itu ada 72 pintu. Pintu yang paling ringan itu adalah seperti anak menzinai ibu kandungnya. Itu pintu yang paling ringan sekali. Riba itu dosa besar, karena di Quran dikatakan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jikalau kalian tidak mau berhenti dari riba, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kalian ditantang perang, Allah menang tidak? Ini yang menciptakan dunia semuanya, nantang perang dengan pelaku
riba, mesti nggak ada kesempatan menang blas sama sekali. Kalau istilahnya Jawane lembut. Ini Allah nantang perang, berarti itu dosa besar. Yang kelima, para ikhwan sekalian, Nabi mengatakan wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, itu dosa besar, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari peperangan, perang dengan orang kafir, dia takut lari, dan Allah Subhanahu wa taala memurkai orang yang lari dari peperangan seperti itu. Kemudian yang ketujuh diantaranya adalah menuduh laki-laki baik-baik atau wanita baik-baik berzina. Ini menuduh tanpa dasar, itu dosa besar. Apakah 7 ini dosa besar? Tidak. Ada kitab secara khusus yang membahas, namanya Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi. Baca di kitab itu. Intinya dosa besar yang disimpulkan dari kitab itu adalah dosa yang di dalamnya terdapat murka Allah. Allah itu murkanya banget, keras. Dan dosa yang Allah ancam dengan laknat, berarti dosa besar. Allah murka sekali, seperti riba tadi Allah murka sekali, atau laknat, fa'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, berarti dosa besar. Hati-hati kalau di Quran ada ayat redaksi itu. Yang ketiga, dosa yang ditegakkan hukuman had di dunia, itu berarti dosa besar. Seperti minum khamr. Minum khamr hukuman hadnya apa? Dicambuk berapa kali? Di zamannya Rasul 40 kali. Umar bin Khattab melipat gandakan agar jera 80 kali. Itu berarti dosa besar. Jangan minum khamr. Nah, setan itu minumannya setan. Setan diminum minumannya. Terus setan minum apa? Gitu. Ya. Kemudian menuduh wanita baik-baik berzina, dicambuk berapa kali? 80 kali. 80 kali. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafil walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'i syuhada fajliduhum 80 jaldah. Seseorang yang menuduh wanita baik-baik berzina tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia dicambuk 80 kali. Itu berarti dosa besar, kena had. Yang ketiga, mencuri. Mencuri yang ada kadarnya. Kadar dipotong tangan. Nah, kadar dipotong tangan mencuri itu 1/4 dinar. 1/4 dinar. Kalau kurang dari itu tidak dipotong tangan. Mencuri semongko gitu, untuk dipotong tangan. Kemudian nyuri apa? Dan syaratnya ada. 1, harus masuk kadar minimal, yakni 1/4 dinar. Yang kedua, syarat dipotong tangan itu yang dicuri ini adalah harta yang disimpan, sudah diamankan di brankas, di lemari. Adapun harta yang tidak diamankan, ditaruh di cendalno, di motor, itu nggak dipotong tangan karena dia teledor. Yang ketiga, tidak boleh dipotong tangan kalau musimnya paceklik, sementara yang mencuri itu adalah orang yang butuh sekali. Yang keempat, tidak boleh dipotong tangan kalau yang dicuri itu harta keluarganya, bapaknya, yang bisa saling waris mewarisi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah sudah menuduh tadi, ada 7 tadi. Apa tadi? Yang kena had tadi apa? 1, minum khamr. Yang kedua, menuduh wanita baik-baik. Yang ketiga, mencuri atau berzina, itu juga kena hukuman had. Nah, dosa-dosa yang seperti ini berarti dosa besar. Selain yang saya sebutkan tadi, itu masuk dosa kecil yang bisa terhapus secara langsung dengan kita menjauhi dosa besar itu. Seperti
kesandung kemudian ngomong bakso itu berarti dosa kecil. Kalau fasih dia mengucapkan seluruh gembira loko dipanggil, nah, itu dosa kecil. Tapi kalau sering dilakukan bermenit gitu dan itu bertahun-tahun, itu bisa jadi dosa besar. Terkumulatif itu, tumpuk dan tahunan. Nah, itu jadi dosa besar bisa. Atau melihat di jalan pakaian mbak-mbak atau mas-mas yang pakaiannya you can see. Mas-mas pakaiannya you can see, kamu can dapat see, melihat. Itu dosa kecil. Tapi nek numpuk dan nyawangnya ora kedep blas kowe. Numpuk tahunan gitu. Itu iso jadi dosa besar. Dosa besar siji, loro kan rezeki gundulmu. Anak rezeki gimana? Namanya rezeki itu kalau nggak sengaja, dan itu sekilas begitu, nggak sengaja. Ada kain mbak-mbak itu tertiup angin, jangan gini terus. Nah itu ya dosa siji, loro, telu, papat, limo. Para ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Jadi yang keenam di antara penghapus dosa kita adalah menjauhi dosa besar. Kita jauhi dosa besar betul-betul agar Allah mengampuni, merahmati kita. Yang ketujuh, di antara poin yang ketujuh, amalan penghapus dosa kita adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang memaafkan itu susah. Minta maaf saja sudah susah. Ya susah atau gampang? Bilang maaf itu mudah atau sulit? Tidak semuanya orang bisa. Terkadang masih terhalang sifat egois. Terkadang masih terhalang sombong. Sopo aku minta maaf pada dia. Sombong. Lebih susah lagi memaafkan. Meminta maaf saja susah, lebih susah lagi memaafkan. Maka orang yang memaafkan ini mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tadi ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan tidak patut seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah, dia bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada kerabat dekatnya, wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, orang-orang miskin dan berhijrah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, bukankah kalian itu senang jika Allah mengampuni dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang dia itu bersumpah tidak akan menafkahi Mistah. Kenal Mistah? Enggak kenal, tapi pernah dengar namanya. Mistah ibn Usasah. Mistah ini ikut nyebarkan berita hoax putri beliau Aisyah radhiyallahu anha berzina. Itu ikut ngobar-ngobari begitu. Padahal Mistah ini kerabatnya Abu Bakar yang nafkahnya itu disupport oleh Abu Bakar, dibiayai setiap bulan. Tapi Mistah ini malah kurang ajar kalau istilahnya. Berita fitnah yang tidak benar itu disebarkan. Sebagai manusia yang normal, manusia yang terkadang juga salah, kadang juga benar, Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan Mistah kurang ajar, kasarnya gitu kalau bahasa kita itu. Kalau begitu saya akan menyetop nafkah saya kepada Mistah. Di stop, dan Allah turunkan ayat ini wala ya'tali ulul fadli minkum, hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, bukankah kalian itu senang jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ketika ayat itu turun, Abu Bakar langsung menjawab, bala uhibbu ayaghfirallahu li. Iya ya Allah, aku suka
jika engkau mengampuni dosa-dosaku. Langsung seketika itu Abu Bakar membayar kafarat sumpahnya, membayar kafarat sumpah dan menafkahi Mistah lagi. Dibawa nafkahnya itu ke tempat Mistah dan minta maaf kepada Mistah. Ini banyak orang yang dia itu sudah kena sindir tapi tidak merasa. Ini Abu Bakar merasa, jangan-jangan ayat ini turun tentang saya. Abu Bakar ngerasa, kemudian langsung seketika itu dibayar kafarat sumpahnya dan mengatakan, demi Allah saya nggak akan mencabut lagi nafkah saya kepada Mistah sampai hari kiamat. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang dizalimi oleh orang lain di dalam Islam sebenarnya diberikan beberapa pilihan. Satu, dia boleh menuntut kepada hakim atas kezaliman orang lain, boleh. Di dunia dia boleh nuntut, boleh. Yang kedua, dia boleh nanti membawa persoalan itu kepada Allah. Maka di situ ada hadis nanti transfer pahala. Orang yang menzalimi, pahalanya ditransfer kepada orang yang dizalimi. Boleh di dalam Islam. Tapi yang ketiga ini yang paling afdol, yakni memaafkan kesalahan orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, surga yang luasnya langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Di antaranya adalah orang yang bertakwa wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang sudah berapa? 7. Yang ke-8, di antara yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ini terkait dengan hari yang kita akan insyaallah akan lakukan dan sedang kita rasakan, sudah masuk ini kita semuanya, yakni puasa Arafah. Puasa Arafah itu mengampuni dosa-dosa. Tapi yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubat. Ada orang puasa Arafah, terus besoknya korupsi. Puasa Arafah, kemudian berzina. Puasa Arafah, kemudian minum khamr. Dosanya diampuni gitu. Wah, enak tenan. Nah gitu, enak tenan gitu. Orang nanti akan berlomba-lomba untuk korupsi. Tidak bisa kecuali dia taubat, mengembalikan harta yang dia ambil. Tidak bisa. Nabi mengatakan tentang puasa Arafah, shaumu Arafah yukaffiru sanataini. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Sanatal madiyah wal mustaqbalah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini hari yang terbaik para ikhwah sekalian. Jadi kalau bisa antum puasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi wabot. Ustaz puasa enggak? Saya berusaha puasa 1, kemudian 2, 3, 4. Ini pas Jumat itu saya enggak puasa dulu karena bersamaan dengan beberapa momen dan sebagainya. Memang wabot. Puasa urut begitu di hari orang yang sedang makan minum. Delok koncone mangan es oyen dan enak. Berat, makanya pahalanya luar biasa. Khususnya jangan sampai tertinggal puasa Arafah. Puasa Arafah. Karena di situ Rasulullah mengatakan menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hari terbaik di dunia ini adalah hari Arafah. Hari Arafah. Dan beliau Nabi mengatakan khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan ma min yaumin, tidaklah dari hari-hari, tidaklah dari hari aktsar min ayatikallahu abdan. Tidaklah hari-hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya minan nar, dari api neraka, min yaumi Arafah, daripada hari
Arafah. Di hari Arafah itu Allah membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah. Di hari Arafah itu ada doa yang secara khusus Nabi memanjatkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, beliau Rasulullah ketika wukuf memperbanyak bacaan itu, dan para nabi juga sama memperbanyak bacaan itu. Selain kita sebutkan permohonan kita secara khusus kepada Allah. Arafah itu Nabi mengatakan juga al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, rukun haji. Beda rukun, syarat sama wajib. Rukun, syarat, wajib, sunnah haji beda semuanya. Nah, kalau rukun lupa batalkan haji. Saya kemarin pas haji belum tawaf ifadah atau belum wukuf di Arafah, kamu harus balik ning gone Arafah. Nah, karena dia termasuk rukun. Maka para ulama mengatakan kalau orang itu enggak sempat dia wukuf di Arafah, dia harus dibawa wukuf bagaimanapun caranya. Meskipun dia sakit, pakai ambulan lewat itu sudah terhitung wukuf. Nah, tapi dia kena dam karena kewajiban wukuf itu sampai terbenam matahari. Kalau dia wukuf tidak sampai terbenam matahari, kena dam. Bahkan kalau dia nggak sempat wukuf sampai terbenam matahari, dia boleh wukuf di malam hari. Tapi dia kena dam. Bagaimana kalau dia nggak sempat wukuf di malam hari dan dia baru bisa wukuf fajar paginya, maka hajinya tidak sah. Dia dianjurkan untuk mengalihkan ibadah haji kepada ibadah umroh. Hajinya terhitung tidak sah, batal. Ya, Arafah ini merupakan hari yang spesial, dan Nabi mengatakan puasa yang terbaik itu kalau tingkatannya Ramadan tentunya. Kemudian setelah Ramadan diantaranya puasa apa? Puasa Arafah ini, akhi. Dan nanti akan beda puasa Arafahnya karena hari rayanya berbeda. Saya tanya, puasa Arafah itu mengikuti wukuf atau tanggal? Ya, ada yang dia itu nggak tahu ilmunya, debat kusir begitu. Nah, ya mengikuti puasa Arafah mengikuti wukuf atau tanggal itu podo karo ndok, dhisik ndok atau pitik. Nah, itu ora barbar kalau debatnya gitu. Ada yang mengatakan dhisik ndok, dulu telur, karena pitik itu dari telur. Ada yang mengatakan dhisik pitik, karena telur itu yang mengeluarkan siapa? Pitik. Orang barbar mengikuti wukuf. Ada yang mengikuti tanggal. Sekarang saya jawab dengan dalil. Nah, dengan dalil jawaban yang kuat dalam hal ini. Puasa Arafah mengikuti wukuf atau tanggal? Jawabannya mengikuti tanggal sebenarnya. Mengikuti tanggal karena alasannya beberapa, ikhwah. Satu, puasa tanggal 9 itu sudah Nabi lakukan sejak tahun 2 Hijriah. Sementara beliau wukuf di Arafah ketika haji wada itu tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Jadi puasa tanggal 9 itu sudah ada sejak tahun 2 Hijriah. Hanya saja bertepatan itu pas wukuf Nabi menamai dengan puasa Arafah. Gak ada orang Arab itu puasanya gak bareng wukuf. Gak ada. Pasti bareng wukuf. Harus bareng wukuf, jadi satu. Yang kedua alasannya adalah di situ ada yaumu Arafah. Yaumu itu dalam kaidah secara etimologi, kaidah bahasa linguistik, yaumu itu artinya dzaraf. Dzarafnya dzaraf zaman. Ini kedengaran? Dzarafnya dzaraf zaman. Artinya keterangan
Waktu. Jadi puasa itu dilakukan bukan karena seremonialnya wukuf, tapi karena waktunya tanggal 9. Begitu. Yang ketiga para ikhwah, alasan yang ketiga adalah antum sholat mengikuti Saudi atau wilayahnya sini, duhur gitu. Wilayah sini tentunya. Maka yang kuat dalam ini mengikuti tanggal. Hanya saja di dalam penentuannya ada yang menggunakan ru'yah, ada yang hisab. Silahkan. Kalau saya pribadi, ikhwah sekalian, saya lebih memakai dalam hal ini adalah hisab. Karena alasannya beberapa. Alasannya itu semuanya wasilah. Ru'yah, hisab itu semuanya wasilah. Dan alasan yang kedua adalah kebenaran hisab itu lebih pasti. Coba, pernah nggak hisab itu keliru? Ngitung gitu. Ilmu matematika itu ilmu pasti. Sampai condong gerhana kemana, kemudian besarnya berapa, itu bisa dihitung dengan detail. Hisab itu ru'yah bil ilmi, ru'yah dengan ilmu. Sementara lihat bulan itu susah loh. Itu sudah pernah belum? Banyak yang dia itu injeng apa iki? Dikira hilal bulan, ternyata planet. Ternyata planet itu susah beneran. Makanya dalam satu tempat ada yang melihat, ada yang tidak. Yang sudah pengalaman saja susah, apalagi antum yang belum pengalaman. Jadi dulu planet Pluto atau Jupiter itu. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Arafah dalam hal ini silahkan berbeda di dalam hari raya, yang penting tanggalannya sama sebenarnya. Tanggal 9 ini Arafahnya, tanggal 10 pasti sholat Idul Adha. Gitu saja kok repot. Iya. Yang ke-9, di antara yang bisa mengampuni dosa kita adalah haji. Apa? Haji. Kalau antum mampu haji, mulai nabung haji. Kalau Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wal hajju laisa lahu jazaa'un illa al jannah wal hajjul mabrur. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya orang yang hajinya mabrur tidak hanya layak dosanya diampuni, tapi juga surga. Kalau dapat surga tentu dosanya diampuni, itu wes mesti. Jadi haji itu ada 2, haji mabrur yang pertama, yang kedua haji mabrur. Kalau orang yang hajinya mabrur belum tentu mabrur. Tapi seseorang yang hajinya mabrur sudah pasti mabrur. Karena semua orang kalau haji naik pesawat artinya dia mabrur. Begitu para ikhwah sekalian. Dan haji ini Nabi mengatakan seseorang yang haji, man hajja falam yarfuth walam yafsuk. Seseorang haji sementara omongannya dijaga ketika haji, tidak ngomong kotor, walam yafsuk, dan tidak bertindak fasik, tidak bertindak dosa. Di Masjidil Haram janjian dengan mantane, ya itu mabur, hajinya mabur. Atau janjian orang bener di sana, mabur. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk. Barang siapa yang haji, yang dia itu tidak berkata kotor dan tidak bertindak fasik, roja'a kayaumin waladatu ummuhu. Dia pulang seperti dilahirkan dari perut ibunya, keluar dari perut ibunya. Ini luar biasa. Ada amalan tertentu, kalau belum haji, ada amalan tertentu ikhwah yang setara dengan haji. Apa itu? Yang pertama, yang sering antum dengar mungkin sholat apa? Sholat isyraq. Tidak duha, tapi isyraq. Isyraq itu duha di awal waktu. Kalau duha jam 9 gitu, kemudian jam 10 iso, jam 11. Tapi kalau isyraq, duha di awal waktu.
Jadi matahari itu terbit, antum setelah sholat subuh nunggu di masjid, nunggu zikir, baca Quran, ta'lim dan sebagainya dilakukan sampai matahari itu terbit. Jangan sholat dulu karena ada larangan. Matahari terbit tidak boleh sholat sampai meninggi 10 menitan, 15 menit, 1 tombak jaraknya itu. Nah, sholat namanya sholat isyraq. Banyak di masjid yang tidak pas tititnya itu, titit waktunya itu, titit harusnya ditambahi sedikit, tapi ada yang pas juga terkadang, ada yang pas. Lihat matahari, kalau dia baru terbit jangan sholat sampai meninggi sedikit, jelas? Ya. Kemudian yang kedua, umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu senilai haji. Umroh di bulan Ramadan, karena Nabi mengatakan umroh di bulan Ramadan ta'dilu haji ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu menyamai haji ma'i, bersamaku. Makanya umroh yang paling mahal di bulan Ramadan. Bisa tanya travel itu, umroh pasti kalau di bulan Ramadan Masjidil Haram penuh, karena senilai pahalanya dengan haji. Yang ketiga, yang senilai pahalanya dengan haji, berangkat sholat 5 waktu ke masjid. Berangkat sholat 5 waktu ke masjid dengan jalan kaki. Karena dalam hadis riwayat Tobroni, hadisnya hasan. Man masya, barang siapa yang jalan, masya tidak rokiban. Man masya, siapa yang jalan ila salatin maktubatin, untuk melakukan solat 5 waktu, solat wajib, fil jamaah, berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia senilai haji. Lebih baik lagi kalau jaraknya jauh, muterin road gitu. jadi hajinya wah lebih afdol, tapi antum ketinggalan sholat tentunya. Nah, muternya harus 3 jam sebelumnya biar enggak ketinggalan. Wah, luar biasa. Waman masya, dan Nabi mengatakan, dan barang siapa yang berjalan ila salatin tatawwu'in, untuk melakukan salat tatawwu', salat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, maka setara dengan umroh, salat sunnah, melaku ning masjid untuk melakukan salat duha, misalkan umroh, pahalanya seperti umroh. Salat sunnah di masjid untuk melakukan salat, misalkan salat sunnah wudu, sama dengan umroh. Luar biasa. Yang keempat, di antara amalan yang senilai dengan haji, ini antum lakukan kalau belum haji, yakni ke masjid niatnya untuk belajar dan mengajarkan kebaikan, atau tolabul ilmi. Itu pahalanya besar. Dan beliau mengatakan, man ghoda idal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu, tidak menginginkan, illa ayyata'allama khairan, kecuali belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan itu, fahiya, maka kana lahu adlu hajin, senilai haji, taman hajatuhu, sempurna hajinya. Hadis ini hasan sahih. Ada beberapa amalan, antum catat betul-betul tadi yang senilai dengan haji. Jadi tolabul ilmi, melaku ke masjid, salat 5 waktu, tolabul ilmi itu fadilahnya besar. Nah, termasuk juga tolabul ilmi di sini, itu fadilahnya besar. Setiap gelindingan motor itu akan menjadi saksi gelindingan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa? Sudah 9. Yang ke-10, ada 10 poin kita jelaskan. Yang ke-10, di antara yang bisa menghapus dosa-dosa kita para ikhwah sekalian adalah lazimul istighfar, melazimkan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nabi mengucapkan itu berapa kali sehari? 100 marrah, 100
kali di luar sholat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Beliau surganya sudah pasti, dosanya nggak punya dosa. Beda dengan Kanjeng Pardi. Kanjeng Nabi ada Kanjeng Pardi. Kalau Kanjeng Pardi itu salah blusuk ya dibeno kalau Allah, karena tidak maksum. Beliau pernah dihitung istighfarnya, melafalkan kalimat ini oleh Ibnu Umar yang hitung dalam hadis riwayat Tirmidzi. Astaghfirullah, sama-sama. Astaghfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hafal? Coba. Astaghfirullah, terus innaka. Ya, perbanyak kalimat itu. Nabi itu mengucapkan itu, kalimat tersebut dalam satu majelis, mi'ata marrah, 100 kali. Astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Ini Nabi Rasulullah sampai seperti itu. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini Rasulullah sudah enggak punya dosa, beliau masih astagfirullah, 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 tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung oleh Ibnu Umar dalam satu majelis mi'ata marrah, 100 kali. Sekarang baru mengucapkan istighfar, ditakoni wek koncone, dosamu akeh ya. Kok istighfar terus? Orangnya kayak orang di dosa itu. Yang nanya itu kayak tidak punya dosa. Enggak boleh seperti itu. Nabi saja yang enggak punya dosa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullah tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kowe aneh kowe dosamu akeh istighfar terus. Ini sing paling akeh dia padahal. Nah, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian para ikhwah, 10 sudah saya jelaskan, masih disambung insyaallah pertemuan berikutnya. Ada beberapa lagi amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kekurangan datangnya dari diri kami sebagai hambanya yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Haris Hari Wakman yang telah menyampaikan konsennya. Kemudian acara selanjutnya yaitu lain-lain. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, saya persilakan. Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Alhamdulillah. Mau bertanya? Boleh di belakang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan amalan sunnah yang senilai dengan ibadah haji tadi, Ustaz. Tadi salah satunya disebutkan berangkat sholat 5 waktu ke masjid dengan jalan kaki. Nah, kalau untuk akhwat perempuan biasanya kan lebih utama untuk sholat di rumah. Nah, untuk mendapatkan pahala senilai ibadah haji itu apakah ada cara lain? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang perempuan akhwat, maka memang yang lebih afdal berdasarkan hadis dan dalil itu salat di rumah. Salat di rumah, termasuk perempuan kedudukannya juga sama dengan laki-laki, mendapatkan fadilah karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nah, salatnya antum di rumah itu bisa Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran berlipat-lipat. Nah, kalau istri kita salatnya meminta di masjid, jangan dilarang. Jangan dilarang karena tidak boleh melarangnya. Asal tidak menimbulkan dari mudarat, tidak memakai minyak wangi
1 ons begitu pakai semuanya ya, itu nggak masalah. Jadi insya Allah dengan sholatnya di rumah itu karena mengikuti aturan di dalam Islam, bisa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, berlipat-lipat. Perempuan dan laki-laki kedudukannya sama di sisi Allah. Antum masih bisa meraih ibadah haji dengan yang lain, misalkan bertolabul ilmi di masjid. Kan sekarang banyak tolabul ilmi tersebut untuk para akhwat juga, ke masjid mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Maka itu sama pahalanya juga dengan haji. Sholat di rumah, i'tikaf, bagaimana kalau i'tikaf? I'tikaf di masjid. I'tikaf itu di masjid. Bahkan Aisyah itu sampai mendirikan tenda di zamannya Rasulullah untuk i'tikaf di masjid. Lakukan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, yakni sholat di rumah, atau kalau ingin di masjid tidak apa-apa, tidak dilarang juga. Insya Allah itu ada fadilah besar di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.